Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Bendungan 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bendungan 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua telah berkenan hadir dalam kegiatan pengimbasan penerapan berpikir komputasional jenjang sekolah dasar sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pelatihan penggerak literasi, leadership, aplikasi dan teknologi pesilat tahap 1 bersama saya Linda Afrianti Kurniatama. Ya, Bapak Ibu, sebelum memulai pemaparan hari ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau dengar semangatnya Bapak Ibu. Kalau saya bertanya sedang apa kita, nanti Bapak Ibu jawabnya bersenang-senang, gitu ya? Sedang apa kita? Bersenang-senang. Sedang apa kita? Bersenang-senang. Supaya lebih semangat lagi, sebelum masuk pada materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke. Tepuk tangan dulu. Semuanya bisa berdiri ya Bapak Ibu. Ya, kita bergerak bersama dulu ya Bapak Ibu. Bisa diikuti gerakannya? Aja. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Persilakan juga kembali Bapak dan
Ibu. Hai. Masih semangat Bapak dan Ibu? Seperti yang sudah ditampilkan di layar, di sana ada sebuah link, ya. Sebentar, saya lupa pakai kacamata. Pakai kacamata dulu. Baik ibu-ibu, di depan sudah saya tampilkan ada sebuah link, ya, di mana link ini akan menjadi pemantik kita sebelum masuk pada materi inti kita hari ini, ya. Monggo bisa yang membawa laptop bisa dicoba di laptop, yang tidak membawa bisa dicoba di HP. Saya tidak tampilkan di layar ya karena takut hilang lagi. Linknya bisa langsung diketik saja di Google. Ya, latihan.bebas.org.id. Kalau sudah berhasil masuk ke linknya, monggo bisa diklik masuk. Nah, ya. Itu kita daftar dulu ya pakai Google, akun Google. Itu gratis, tidak akan ditarik biaya apapun. Jadi ya langsung masuk dan masuk dengan Google akun. Google. Monggo ditulis namanya dengan kemudian kata sandi, ya. Bebas. Nanti ini kalau kita sudah bisa berhasil mencoba, bisa diuji cobakan kepada anak-anak juga. Yang biasa saja, email yang biasa saja ya Bapak dan Ibu. Ya, email pribadi, jangan yang belajar ID. Terserah Bu Ida, terserah dengan kata sandinya itu kan itu untuk akun kita nantinya, jadi terserah Bu Ida. Kalau akan belajar ini nggak bisa. Kemarin saya mencobanya bersama-sama itu pakai email biasa. Berarti tidak bisa pakai Chromebook ini. Terus masuk ya. Gini, ibu-ibu kalau sudah buat akun ya harus buka emailnya dulu, ya karena nanti akan ada konfirmasi di email Bapak dan Ibu. Silakan diklik ya setuju, baru nanti akan bisa login kembali. Ada Bu Cici? Masuk. Nggak mau. Sini ada dalam. Berarti harus tambahkan akun. Kalau sudah mendapat email konfirmasi, link yang ada di email bisa diklik, kemudian kembali ke halaman login tadi, kemudian bisa diketikkan kembali nama pengguna dan kata sandinya, Bapak dan Ibu.
Katanya dimasuk. Bukan kata katanya kalunya Ya, jadi kita itu akan membuat akun bebras gitu ya Bapak dan Ibu. Kita akan membuat akun bebras seperti kita membuat akun dalam aplikasi yang lain. Jadi membutuhkan nama pengguna dan juga password atau kata sandi. Monggo kata sandinya bebas, terserah jenengan. All lessons have ended for today. See you on Monday morning with the new learning spirit. With that on your walk and have a nice weekend. dalam saat lo masuk di jadinya apa? Supaya keren jadi isi nama. Masuk dengan Google apa? Ya. Google masuk ya. Gimana? Bapak dan Ibu masih ada yang kesulitan? Bapaknya satu ya. Bu Siti dan Bu Sofi, Bu Ida. Oh, ini Bu Ida. Ketik dulu namanya Bu Ida. Oh, Bu Ida sudah konfirmasi email belum? Bu Ida buka emailnya. Selamat datang ya ke ini. Dede. Konfirmasi email. Jadi dah masuk ke selamat datang ini ya. Iya. Coba lihat. Modenya, mode edit. Enggak. Betul tidak ya? Yang ini yang biasa pindah jangan yang Ini saya pakai akun belajar ini bisa deh. Jadi dah, saya nyoba pakai akun belajar ini. Oh bisa juga ya. Soalnya Ini ini dari dari mana 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 ya? Ini yang dari ini. Coba ya. Iya. Ini benar masuk. Ya. Gimana? Masih ada yang kesulitan? Bumi proses ya, nantikan dulu. Sudah. Masukkan lagi. Nama pengguna, kata sandi. Iya, yang kamu tadi itu. Ya, masuk lagi. Kalau sudah pengguna yang sudah masuk berarti sudah ada namanya Bapak dan Ibu, berarti sudah berhasil masuk. Beda, ini germa. Nama pengguna lagi.
Ya. Nggak usah Mbak, langsung ke Nah ini. Nah. langsung ke aku dulu. Pakai aku dulu. Kalau sudah berhasil, Bu Ika belum berhasil. Ini ya. Start. Sudah dibuka emailnya, Bu Ika? Baru belum ada. Pilih latihan Mbak. Latihan bebas. Siap. Yang satu. Aku udah punya dulu, aku udah bisa. Latihan bebas. Ya, kalau sudah klik latihan bebas, ya. Nah, itu 2024. Setelah latihan bebas bisa dipilih yang 2024. Ya. Latihan bebas ya. Setelah itu pilih yang ID Indonesia. 2024 ID. Ya. Tidak diputuskan sampai penetapan. 2024. Pilih yang Mau daftarkan 2024. saya, berarti daftarkan saya. Daftarkan saya, ya, daftarkan saya. Kemudian, ya, kalau sudah, Bapak dan Ibu, nah, ya, dipilih yang tantangan si kecil ya, dipilih yang tantangan si kecil, biar kita coba bersama-sama. 2024. Oh, yang bagian oh ya, tantangan si kecil 2022 yang paling atas, ya, supaya sama ya. Kerjakan kuis. Ya, monggo dikerjakan kuis Bapak dan Ibu. Insya Allah soalnya ada 8. Jadi monggo bisa dicoba Bapak dan Ibu. Kuisnya ada gambarnya, monggo. Iya. Silakan Bapak Ibu dikerjakan masing-masing. Ini menggunakan logika ya. Ya. Yang akan kita pelajari nanti adalah tentang ini. Soalnya mudah tapi membutuhkan kemampuan. Membutuhkan kemampuan. Nah, kemampuannya itulah nanti yang akan disebut dengan computational thinking atau berpikir komputasional. Ini gimana Mas? Ini. Ini gimana? Oh, misalnya satu ini apa bagian mana dulu ya? Baca pokoknya lihat kan topi yang belajar ya. Cari gambar yang menarik. Monggo silakan dikerjakan ya Bapak Ibu. Ya itu memang soalnya mudah, cuma membutuhkan kemampuan berpikir komputasional untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Yang kita coba itu adalah soal yang level paling mudah ya. Nanti bisa dicoba lagi untuk level-level berikutnya.
Iya ya. Terus bisa tidak pakai kacamata. Aduh, apa tadi mau ini namanya? Ini saya nanya kita belajar sendiri. ABC. B, C, D, A. Ada yang sudah selesai, Bapak dan Ibu? Seru kemarin waktu mengerjakan ini, saya itu ranking 2 paling cepat dapat silver queen di sana. Lupa ada nyiapkan. Maaf ya. Iya, saya lupa menyiapkan reward ya, menyusul ya. Reward ya. Jawaban tersimpan. Ada. Cepat tuh Kak. Dapat berapa Kak Misbah? Aku soalnya masih jalan. Nilainya minus. Ada apa? Di tahun di tahun na anong pos? Ya, nanti kalau misalnya ketagihan bisa dicoba lagi di rumah ya. Dia langsung kumpulkan itu, kumpulkan. Dapat berapa guru kumpulkan? Ada ini, udah nyampe satu kali. Kalau kepingin cepet langsung klik-klik ya. Ya bapak lah. Yang penting tahu metodenya. Ini semua ini.
kalau sudah buka mobilnya, Masih semangat Bu Cece? Begitu ya. Bu Rofi gimana dapat berapa? Oh. Ya, Bapak dan Ibu yang dapat 100 nanti saya kasih reward. Tapi rewardnya tidak hari ini ya, karena saya lupa ya. Saya tadi malam buat PowerPoint-nya itu sampai jam 2:30. Iya. hebat Linda. Gimana, seru gak Bapak dan Ibu? Seru ya? Nah, masih banyak yang lebih seru lagi. Sudah saya siapkan banner itu, nanti kita akan mencoba bersama-sama lagi. Tapi yang tanpa komputer ya. Kalau ini menggunakan teknologi, bisa HP dan komputer. Kenapa? Ya, nanti bisa dicoba lagi sampai dapat 100 ya Bapak dan Ibu. Mini gatuan. Nanti dicoba lagi di rumah sampai dapat 100 ya. Seru loh ya. Saya aja ketagihan kemarin yang hari Gimana ini? Adik-adik? Dapat berapa? Bisa mungkin ya. Saya belum mencoba kalau melihat salahnya itu. Karena kemarin saya kebetulan juga menjadi orang yang ulangan ya, orang yang mencoba. Gimana Bapak dan Ibu? Bisa dilanjutkan? Belum? Ya, semangat. Sedang apa kita? Senang-senang ya? Tidak usah tegang-tegang. Besok ya remote-nya ya. Begini belum? 200 ya. 84 ya. Boleh deh, boleh deh. Ayo beri semangatnya. Ya, nanti saya jelaskan di materi saja ya kenapa kita tadi pembukaannya saya berikan soal yang seperti ini. Coba pagi saya 150. Tutup ya ini dah. Betul enggak? Beratnya gitu.
Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar memahami definisi, karakteristik, dan contoh-contoh penerapan serta memanfaatkan media pembelajaran berpikir komputasional secara unplug. Yang ketiga, kita juga akan belajar memahami definisi, karakteristik, dan contoh-contoh penerapan serta memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputasional secara plug. Ya. Apa bedanya unplug dan plug nanti akan kita bahas lebih jauh. Ya. Yang terakhir, kita juga akan belajar memahami kerangka kerja integrasi elemen berpikir komputasional ke dalam rencana pembelajaran serta mampu menerapkan asesmen dan penilaian. Jadi harapannya nanti di akhir kita semua bisa mengintegrasikan berpikir komputasional ke dalam pembelajaran kita masing-masing dan menuangkannya juga di dalam rencana pembelajaran serta asesmen dan penilaiannya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini salah satu latar belakang atau alasan mengapa berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggrisnya computational thinking itu sangat diperlukan, ya. Terutama dalam society 5.0 atau 5.0 dan transformasi digital. Kita itu sekarang sedang ada di society 4.0 ya. Kemudian ada di revolusi industri yang keempat. Nah, di mana nanti ke depannya pada abad ke-21 kita akan menghadapi society 5.0 dengan berbagai macam tuntutannya. Nah, ini Bapak dan Ibu penjelasan tentang transformasi digital. Nah, transformasi digital ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, administrasi publik, sektor industri, tenaga kerja, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan data dan kecerdasan buatan. Saat ini kan yang segala sesuatu ada AI-nya ya, ada artificial intelligence-nya. Nah, ini membuka berbagai kemungkinan perubahan, baik yang positif maupun yang negatif. Kemudian tren transformasi digital ini tidak akan bisa dihentikan ya Bapak dan Ibu. Semakin lama akan semakin deras arusnya. Kemudian teknologi ini dapat membawa perbaikan dalam standar hidup yang lebih tinggi serta kemudahan yang lebih besar ya, tentu dapat kita akui bersama. Kemudian di samping membawa hal yang positif, hadirnya teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Apa itu? Yaitu hilangnya beberapa lapangan kerja digantikan teknologi. Contohnya apa? Dengan adanya AI, artificial intelligence saat ini, seperti Canva dan lain sebagainya, itu bisa menggeser profesi dari seorang desainer grafis ya, dimana kita bisa menggunakan AI secara mudah dan gratis tanpa perlu membayar orang yang profesional di bidang itu gitu. Sedangkan kalau kita membayar orang yang profesional itu pasti harganya tidak murah ya, mahal. Kemudian juga kesenjangan semakin besar ya. Distribusi kekayaan dan informasi juga tidak merata. Nah, diharapkan dalam society 5.0 itu manusia bisa mengambil kendali terhadap teknologi. Jadi kalau revolusi industri atau transformasi digital itu zamannya, society 5.0 itu adalah masyarakatnya atau kita ya. Transformasi digital berpadu dengan kreativitas manusia untuk menghasilkan penyelesaian masalah, problem solving, dan pencapaian nilai atau value creation yang membawa kita pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian konsep society 5.0 ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh PBB, antara lain mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang tersebar di seluruh masyarakat. Kemudian merancang skenario untuk menyelesaikan tantangan dan memicu kreativitas untuk mewujudkan solusi dengan menggunakan teknologi dan data digital. Jadi harapannya Bapak dan Ibu, dengan adanya teknologi itu kita bisa mengendalikannya
Nah ini adalah salah satu alasan kenapa computational thinking atau berpikir komputasional itu perlu diterapkan mulai jenjang sekolah dasar ya. Ada yang namanya VUCA work. Nah, VUCA work ini adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ya. Dimana volatility adalah dunia ini terus berubah. Kemudian uncertainty ini ada banyak kejadian yang tidak dapat diprediksi. Complexity ini ada dunia semakin kompleks, dan ambiguity banyak ketidakjelasan. Itu yang kita hadapi makin kesini. Termasuk juga yang nanti akan dihadapi oleh anak didik kita atau peserta didik kita. Nah, jadi computational thinking adalah literasi baru dari abad 21. Computational thinking akan menjadi skill atau keahlian yang sangat fundamental yang dibutuhkan oleh setiap orang di abad ke-21 yang meliputi membaca, menulis, dan matematika. Selain itu, pentingnya penerapan berpikir komputasional bagi jenjang sekolah dasar adalah adanya PISA 2025. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, PISA ini adalah salah satu alat untuk mengukur kemampuan dari anak-anak di seluruh dunia, ya, termasuk Indonesia juga menjadi salah satu pesertanya. Nanti pada tahun 2025 akan ada PISA lagi, ya. Di mana fokus dari PISA 2025 nanti ini ada yang namanya computational thinking dan coding. Jadi ini akan menjadi salah satu keahlian yang akan diuji cobakan atau diujikan kepada anak-anak kita. Biasanya PISA ini yang melaksanakan adalah anak-anak atau peserta didik jenjang SMP ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah alasan lainnya kenapa computational thinking itu penting atau berpikir komputasional itu penting untuk anak sekolah dasar. Yang pertama, karena untuk menyiapkan anak itu saat masuk SMP nanti supaya tidak kaget ketika bertemu teknologi. Apalagi SMP nanti akan menjadi sampel PISA 2025. Dan untuk di SD sendiri Bapak dan Ibu, kita kelas 5 itu kan ada yang namanya ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, di mana soal-soal yang diujikan itu adalah soal AKM ya. Pengalaman saya sebagai guru kelas 5 kemarin sudah pernah melihat soal AKM, ya bentuknya itu kurang lebih mirip-mirip dengan yang Bapak Ibu tadi coba gitu. Jadi soalnya itu sepertinya hanya penjumlahan dan pengurangan, tapi membutuhkan kemampuan berpikir komputasional, kemampuan berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Maka dari itu computational thinking ini sangat perlu untuk bisa kita terapkan dari jenjang sekolah dasar. Nah, lalu apakah itu konsep berpikir komputasional? Di sana ada skema masalah ya akan dibantu penyelesaiannya oleh perangkat teknologi. Itu salah satu pengertian dari berpikir komputasional ya. Tapi tidak selalu harus dibantu teknologi. Bapak dan Ibu, ada dua macam ya. Ada yang namanya persoalan dan juga ada yang namanya permasalahan. Kira-kira Bapak dan Ibu tahu tidak perbedaan dari keduanya? Antara permasalahan dan persoalan mungkin? Bu Cici? Sepertinya punya jawaban? Persoalan dan permasalahan. Cici, apa itu? Kalau menurut saya, kalau permasalahan itu bisa timbul dari pribadi, diri kita pribadi, masalah kita. Kalau soal diberikan dari orang lain atau kalau inner sama outer gitu. Jadi kalau masalah itu bisa timbul dari diri kita sendiri, kalau soal itu diberikan dari orang lain. Terima kasih Cici. Ya, saya lengkapi lagi deh. Kalau permasalahan itu
bisa permasalahan pribadi, bisa permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan persoalan, kalau persoalan itu berarti suatu masalah tapi yang sudah ada solusinya, sudah pasti, seperti soal matematika gitu. Rumusnya sudah ada, tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut menggunakan rumus yang ada. Tapi kalau permasalahan itu masih belum tentu kita tahu solusinya itu tepat atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi kompleksitas pekerjaan yang menggunakan kemampuan keterampilan berpikir komputasional dalam proses membuat kue. Ya, bisa kita amati bersama. Yang gambar pertama itu membuat kue untuk anggota keluarga saja atau kurang lebih 5 orang. Yang kedua membuat kue untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Yang ketiga membuat kue dalam jumlah yang sangat banyak dan konstan atau pabrik besar lah istilahnya. Kalau dalam konteks pekerjaan yang lain misalnya uang jajan ya. Contohnya bisa uang jajan siswa sekolah dasar per hari 10.000, kemudian usaha mikro kecil dan menengah dan perusahaan skala nasional atau internasional. Dalam mengatur keuangan tersebut biasanya dibutuhkan suatu perangkat ya. Kalau untuk usaha mikro kecil menengah dan perusahaan skala nasional itu bisa menggunakan spreadsheet ya. Gitu. Masih ada nih Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Sekarang berpikir komputasional. Enggak. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer ya, dalam menyelesaikan suatu masalah pada semua bidang ilmu pengetahuan. Jadi berpikir komputasional ini bisa kita integrasikan, bisa kita terapkan dalam semua mata pelajaran. Kemudian berpikir komputasional ini merupakan keterampilan dasar bagi setiap orang, bukan hanya bagi ilmuwan komputer. Walaupun konsepnya seperti cara kerja ilmuwan komputer. Selain membaca, menulis, dan berhitung, kita juga harus menambahkan berpikir komputasional ke kemampuan analisis setiap anak. Jadi lebih ke kemampuan analisis juga. Berpikir komputasional dengan kata lain adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, peserta didik akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien serta terstruktur. Bagaimana membuat efisien dan optimal? Nah, kita untuk menyelesaikan persoalan supaya lebih efisien dan optimal, tentu saja kita bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan alat. Ya, ini adalah contohnya. Untuk membuat jus bisa menggunakan blender. Ya. Hakikat berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini dapat dipandang dari dua sudut ya, Bapak dan Ibu. Dari bidang lain, bisa mendekatkan jika solusinya membutuhkan komputasi. Ya. BK ini bukan bimbingan konseling ya Bapak dan Ibu, tapi berpikir komputasional saya singkat menjadi BK. Jadi BK adalah katalisator menuju solusi terkomputasi. Sedangkan pengertiannya sedikit berbeda di bidang informatika. Ini lebih untuk menghasilkan solusi terprogram.
Contohnya adalah mata pelajaran proses berpikir menuju solusi. Jika sedang menyelesaikan permasalahan fisika, ya, kita itu tetap memerlukan fisika. Berpikir komputasional itu tidak bisa menggantikan fisika, tapi hanya sebuah cara untuk menyelesaikan fisika tersebut, gitu. Untuk menemukan solusi menyelesaikan persoalan fisika tersebut. Itulah yang disebut dengan computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, ini ada aspek berpikir komputasional atau tadi disebut dengan cornerstones ya bahasa Inggrisnya, atau batu penjuru berpikir komputasional. Ada 4. Ada dekomposisi, ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan ada algoritma. Bapak dan Ibu, ini merupakan aspek ya, bukan sintak. Jadi ketika kita akan menerapkan pembelajaran berpikir komputasional, tidak harus 4-4-nya ini kita terapkan secara bersama-sama. Boleh salah satu, boleh salah 2, boleh semuanya juga boleh. Karena ini bukan sintak, ini hanya aspek. Dekomposisi adalah membagi-bagi masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, ya, sehingga lebih mudah ditangani. Jadi menyederhanakan masalah. Kemudian abstraksi itu memisahkan bagian yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan masalah, membuat suatu solusi untuk masalah-masalah sejenis. Jadi kita mengesampingkan masalah yang tidak begitu penting. Kemudian untuk pengenalan pola, ini menganalisis dan menemukan pola yang berulang dari suatu permasalahan. Yang keempat, algoritma, ini berisi rangkaian instruksi untuk melakukan sesuatu. Atau biasanya kalau kita mengenalnya dengan prosedur ya, teks prosedur ya, algoritma itu seperti teks prosedur. Nah, ini adalah ilustrasi dari 4 aspek berpikir komputasional. Dan dekomposisi ini kalau diibaratkan ada sebuah mangkuk berisi buah-buahan. Dekomposisi ini buahnya kita pisah-pisah, kita pilah-pilah. Ada pisang, ini buah bulat-bulat, kemudian ada atapnya. Bisa apel yang bisa jeruk. Atau kue, sepertinya kue ini ya. Kalau dilihat ini kue, atasnya ini krim dan cherry. Kemudian untuk abstraksi, kita fokus pada yang penting. Jadi kita ambil satu, fokusnya pada yang bulat-bulat ada cherry-nya ini. Ya, itu disebut dengan abstraksi. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola kita bisa lihat pola dari kuenya. Ya, krim dan kuenya itu ada warna pink, orange, pink, orange. Jadi kita bisa mengenal polanya gitu ya, dalam penyusunannya. Dan yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu ketika kita akan menyusun kue tersebut di atas mangkuk tadi, itu ada langkah-langkahnya kan. Yang pertama kita siapkan dulu mangkuknya, ya. Kemudian diletakkan pisang itu ya, kalau nggak salah. Ya, baru kita letakkan kue-kuenya dan terakhir kita tambahkan krim dan cherry. Jadi itulah yang disebut dengan algoritma. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sama dengan soal-soal yang tadi sudah kita coba kerjakan ya. Jadi masing-masing soal itu memiliki berbagai aspek yang berbeda-beda. Misalnya pada soal bendera ini, itu pengenalan pola dari bentuk benderanya. Kemudian yang sebelah itu ada algoritma. Nah, ini tadi ada ya di soal yang Bapak dan Ibu kerjakan. Ini ada soal mengunjungi teman menggunakan peta. Aspek berpikir komputasional yang muncul di situ adalah abstraksi, ya. Jadi abstraksi ini hanya menyatakan hal yang penting untuk representasi suatu konsep, suatu benda. Abstraksi tetap mempertahankan ciri dari sesuatu, misalnya sketsa rumah, kerangka bangunan. Dari pertanyaannya, dari pernyataannya, Tom ingin mengunjungi semua teman-temannya. Ia harus membayar saat melewati beberapa jalan. Yang ditunjukkan
tertekan dengan angka pada gambar. Jika ia melalui jalan lebih dari satu kali, ia tidak perlu membayar lagi. Sebagian jalan terhalang batu sehingga tidak dapat dilewatinya. Tantangannya berapa jumlah uang minimum yang harus disediakan supaya dapat mengunjungi semua teman. Jadi di situ ada pernyataan jika terhalang batu tidak bisa dilewati. Maka untuk bisa mencari rumah tong ya, kita abaikan jalan yang ada batunya. Kalau sudah ada batunya berarti kita tidak mungkin melewati itu, begitu. Itu yang disebut dengan abstraksi. Nah, ini adalah learning progression, berpikir komputasional di dalam SD. Kalau diilustrasikan dengan tadi membuat kue, ya, untuk jenjang SD itu berpikir komputasionalnya hanya cukup kita anak peserta didik itu bisa membuat kue, bagaimana langkah-langkah membuat kue untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau SMP mungkin untuk keluarganya, SMA sudah bisa untuk membuat UMKM, dan kuliah sudah membuat pabrik besar seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, berpikir komputasional ini juga memiliki CP ya, dan juga TP yang berbeda setiap fase. Namun CP informatika ini tidak dipublikasi. Ini saya mendapatkan tabel ini dari orang yang penyusun modulnya langsung gitu. Kenapa? Karena memang informatika tidak diajarkan di SD, mulai diajarkan di SMP. Jadi di SD ini tujuannya hanya untuk mempersiapkan ketika anak-anak nanti SMP. Ini untuk fase A, setiap fase itu TP-nya beda-beda. Fase B, fase C. Ini materi esensialnya pun beda-beda. Dari fase A lebih sederhana, fase B ditambahkan dengan yang hijau lebih kompleks, dan fase C ada tambahan lagi algoritma yang berwarna oranye. Sekarang pemahaman BK dan bukan BK. Ruang lingkup berpikir komputasional dalam kerangka ilmu komputer melampaui penggunaan umum komputer atau teknologi, mencakup keterampilan khusus seperti merancang algoritma, menguraikan masalah, dan memodelkan fenomena. Berpikir komputasional dapat dilakukan tanpa komputer, ya Bapak dan Ibu. Berpikir komputasional tidak harus dilakukan dengan komputer, tetapi bisa juga dilakukan tanpa komputer. Sedangkan tidak semua kegiatan pembelajaran dengan menggunakan komputer itu merupakan pembelajaran berpikir komputasional. Tidak semuanya. Dapat dikatakan pembelajaran dengan komputer itu berpikir komputasional jika melalui aspek-aspek yang tadi sudah saya jelaskan itu. Nah, yang berikutnya adalah artefak komputasional. Artefak komputasional adalah objek yang diciptakan dari hasil berpikir komputasional. Objek dari artefak komputasional bisa beragam bentuknya. Contohnya, kode program, aplikasi, situs web, foto atau gambar, audio, video, presentasi. Jadi produk yang dihasilkan dari pembelajaran berpikir komputasional itu disebut artefak komputasional. Hai. Masih semangat Ibu-ibu? Sedang apa kita? Sedang apa kita? Ya, kita lanjutkan materi berikutnya, pembelajaran berpikir komputasional secara unplugged. Nah, apa itu berpikir komputasional secara unplugged? Berarti kita menerapkan berpikir komputasional tanpa menggunakan teknologi atau komputer. Bisa kah? Bisa Bapak Ibu. Bagaimana mengajarkan berpikir komputasional secara unplugged? Ya. Untuk tahap awal, untuk tahap sekolah dasar, berpikir komputasional itu tidak diajarkan secara langsung Bapak dan Ibu, tetapi dipraktikkan melalui mata pelajaran lain dan kehidupan sehari-hari. Jika sudah pendalaman yang terkait informatika, maka harus lebih
gitu. Berpikir komputasional ini bagaimana diajarkan? Selain dipraktikkan juga bisa ditularkan dari cara dan kebiasaan guru menyelesaikan persoalan-persoalan baik dalam persoalan mata pelajaran maupun persoalan sehari-hari. Nah, berpikir komputasional perbedaannya bagi peserta didik itu sebagai muatan pengetahuan dalam proses belajar, sedangkan bagi guru ini sebagai saluran atau metode dalam mengajarkan. Bagaimana guru mengajarkan berpikir komputasional? Melalui metodologi pembelajaran. Ada 5 metodologi pembelajaran yang bisa diterapkan dengan diintegrasikan dengan berpikir komputasional. Yang pertama ada PBL atau Problem Based Learning, kemudian ada Project Based Learning, ada Inquiry Based Learning, Transformative Learning, dan Experiential Based Learning, dan Constructivist. Jadi harapannya dengan pembelajaran komputasional ini anak-anak bisa membangun pengetahuannya sendiri. Itu poin yang keempat. Nah, lalu saluran kegiatan yang bisa dilakukan apa? Bisa melalui soal-soal berpikir komputasional lintas pelajaran, atau bisa lewat bagian dari proses pembelajaran mata pelajaran. Misalnya melalui kegiatan mind mapping, modeling, simulasi, analisis dan interpretasi data, atau programming. Kalau programming ini secara plug ya. Unplug juga bisa sih. Ya. Kemudian bisa juga lewat asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik. Nah, untuk mengembangkan soal berpikir komputasional ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pilih topik dalam mata pelajaran yang akan dibuat soal. Setelah kita mendapatkan topiknya, baru kita menentukan konsep berpikir komputasional yang akan digunakan. Ada 4 aspek tadi itu. Apakah algoritma, abstraksi, kemudian dekomposisi, atau pengenalan pola. Kalau kita sudah mendapatkan konsep berpikirnya, baru kita mencari gambar yang menarik di internet untuk membuat soal yang lebih menarik perhatian siswa. Terakhir, kita terapkan berpikir komputasional dalam soal. Ini ada soal lagi Bapak dan Ibu, kebetulan soal pretest dan posttest saya kemarin. Ada ular berdansa namanya Santi. Sakti Bu. Santi. Tantangannya dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar yang mana yang cocok untuk gerakan kelima. Yang mana kira-kira? Yang C. Ya, kita bisa menjawab C dari mana Bapak dan Ibu? Iya, dari melihat gerakan polanya. Pola gerakannya ya. Dari pertama kepala di atas, kemudian kakinya ditekuk 90 derajat, kemudian kepalanya rebahan lagi menjadi membentuk garis 160 derajat, kakinya menekuk lagi ke atas. Ya, hingga terakhir posisinya terbalik, kepalanya di bawah. Ini berarti soal berpikir komputasionalnya menggunakan aspek pengembangan pola ya. Nah, ada soal lagi. Saya bacakan ya. Landa Etna di pojok kiri bawah itu ingin pergi ke Bukit Semut. Ini Landa Etna, ini Bukit Semut, ini semut. Ya. Untuk pergi ke Bukit Semut, dia harus mengumpulkan semut merah yang pada gambar lebih besar. Bantulah Etna untuk menentukan jalannya dengan menyebutkan arahnya. Jadi kanan, ya, naik ke atas, turun itu ke bawah atau ke kiri. Kira-kira perintah mana yang harus diberikan kepada Etna?
Ibu, bapaknya keluarga. Dari 4 aspek tadi, kira-kira mana? Abstraksi. Ya, memilih yang penting. Ya, bisa abstraksi, bisa ada lagi. Kira-kira apa? Algoritma. Ya, bisa abstraksi dan algoritma. Algoritmanya karena dia harus mengikuti jalur. Ya, kalau abstraksinya berarti dia mengabaikan jalur yang tidak ada semut merahnya. Karena dia harus melewati semut merah. Yang ini bisa terbaca atau tidak, ibu-ibu? Monggo disimak terlebih dahulu. Gimana? Sudah ketemu ibu-ibu? Hari ini ada berapa tim yang dapat bermain dan berapa berang-berang yang tidak dapat giliran bermain. Di situ ada beberapa gambar. Ada gambar bunga, gambar tulip, ranting, matahari, daun, dan pohon. Masing-masing itu bantal ya. Masing-masing bantal itu jumlahnya beda-beda. Yang matahari ada berapa? 5. Yang daun ada 4. Bunga biru 3, ranting 2. Kemudian tulip hanya 1 ya. Pohon ada 4. Syaratnya adalah permainan ini setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 gambar yang sama itu membentuk satu tim. Ya. Jika ada lebih dari 3 berang-berang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya untuk 3 anak dengan cara diundi. Jadi sisanya itu tidak bisa ikut main. Ya. Jadi ada berapa PTC? Ya. Ada 4 ya. Yang lebih 3 atau lebih dari 3 ada 4 gambar. Daun, matahari, bunga, pohon. Ya. Ada 4 tim yang akan bermain. Sedangkan yang tidak dapat giliran bermain, yang parkir dulu, tidak ikut main ada berapa anak? Sisanya itu. Ya. Berapa? 7. Bunga merah 1, bunga tulip 1, ranting 2, pohon 1. Ya, 7 ya. Jadi ada 4 tim yang bermain dan 7 anak yang tidak kebagian. Kira-kira ini apa aspek komputasionalnya, Bapak dan Ibu-ibu? Abstrak? Iya. Abstraksi ya. Ya. Kalau dekomposisi bisa tidak? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, miskonsepsi. Iya, betul sekali. Untuk membuat soal atau permasalahan dalam berpikir komputasional itu tidak harus 4-4-nya. 1 aja boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 juga boleh. Miskonsepsi ya. Jadi 4 aspek berpikir komputasional tadi itu bukan sintak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa dipilih salah satu, bisa 2, bisa 3, bisa semuanya. Nah, sekarang masuk pada definisi akhlak. Kita praktek sebentar lagi. Jadi definisi akhlak itu adalah belajar ilmu komputer tanpa menggunakan komputer. Aktivitasnya memiliki prinsip kegiatan pembelajaran tanpa perangkat digital. Jadi tanpa komputer, tanpa HP, berupa permainan atau tantangan eksploratif bagi peserta didik. Peserta didik diharapkan terlibat dalam kegiatan kinestetik. Jadi ada kegiatan di mana peserta didik itu akan bergerak.
Jadi unplug, berpikir komputasional secara unplug ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan ketersediaan sumber daya teknologi dalam pembelajaran ilmu komputer. Jadi bisa diterapkan pada daerah-daerah yang terbatas teknologi, ya terbatas sumber dayanya, kita tetap bisa mengajarkan computational thinking secara unplug. Nah ini karakteristik dari aktivitas unplug, ya Bapak Ibu. Bisa kita baca bersama di depan ya. Bu Dina tolong dibacakan. Ini ada berbagai macam karakteristik aktivitas unplug. Yang pertama, tidak harus menggunakan komputer secara langsung dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, kegiatan umumnya didasarkan pada permainan atau tantangan, sehingga menimbulkan minat, rasa ingin tahu, dan motivasi peserta didik. Yang ketiga, kinestetik, memanfaatkan media pembelajaran berbentuk fisik sehingga memberikan keterlibatan kinestetik, bergerak ya. Yang keempat, pendekatan konstruktivisme melibatkan interaksi antar peserta didik, mendorong kerja tim dan komunikasi, serta menyemangati peserta didik untuk menemukan jawaban melalui trial and error. Terus yang kelima, implementasi yang mudah, kegiatannya mudah dipersiapkan, instruksi sederhana, dan menggunakan peralatan yang murah. Yang terakhir, melibatkan unsur fantasi dan penuturan cerita atau storytelling, digunakan untuk melibatkan peserta didik agar menarik minat peserta didik dan menumbuhkan kreativitas. Terima kasih Bu Dina. Jadi karakteristik aktivitas unplug itu pada umumnya ya lebih khusus untuk kegiatan kinestetik yang membutuhkan gerakan tim bersama tim, ya dengan berbagai macam kegiatan yang kreatif. Nah ini ibu-ibu, ini adalah contoh unplug activities dalam pembelajaran. Ini diintegrasikan dalam asesmen sumatif, formatif. Ini apa ya? Itu yang segitiga itu. Sepertinya kita sering ya menjumpai soal-soal dengan pola seperti ini. Itu ternyata termasuk aktivitas unplug. Kenapa? Ya bisa. Ya, memindahkan merapi. Nah ini juga ketika kita mengajarkan tentang penyajian data, pengumpulan data, modusnya, media, kemudian bentuk tabel, bentuk diagram, itu juga termasuk aktivitas berpikir komputasional ya Ibu, secara unplug. Nah kita praktikum dulu ya supaya lebih semangat. Nanti kita bisa terapkan di peserta didik kita. Ini ada permainan yang merupakan aktivitas unplug, namanya praktikum komputer kapur. Kita bisa membuat pola seperti ini di lantai menggunakan kapur ya. Tapi karena saya ingin yang praktis, saya juga sudah menyiapkan untuk kita praktikkan bersama. Tapi saya menggunakan banner, jadi saya cetak di banner yang seperti ini. Ya, sebelum saya beberkan bannernya, kita baca dulu instruksinya. Jadi ya seperti itu kurang lebihnya ya.
berisi bilangan cacat. Setiap orang, 6 orang itu akan memegang bilangan cacat yang berbeda. Kemudian ini adalah tempat input ya. Jadi ini adalah diumpamakan sebagai jaringan komputer. Yo, aku sama Kak Umi ya. Ya. Terus Iya, kamu aku. yang angkanya kecil itu ke kiri. Pokoknya ngikuti panah kiri. Iya, pokoknya ngikut ke kiri. 1, 2, 3, maju. Hadap temennya, hadap kanan, hadap kiri. Ya, maju lagi. 1, 2, 3. aku ke sini. Udah lihat-lihatan? 1, 2, 3, maju lagi. Ya, untuk yang Budina nanti bisa langsung maju ke depan ya. Oh iya ya, Mbak Erin ya. 1, 2, 3, maju. Ya, yang udah nyampe tunggu dulu. Nah, Mbak Rofi tidak boleh loncat, ikuti langkahnya. Iya. Dah. Kita lihat urut enggak? Lihat katanya. Nah, urut kan? Seru ya? Bisa kita terapkan nanti sama peserta didik kita. Ibu-ibu bisa kita lanjutkan kembali ya? Nah, supaya kita cepat pulang. Ya, ibu-ibu tadi kita sudah belajar pembelajaran berpikir komputasional secara akhlak. Ya, kali ini kita akan belajar secara plak. Plak, ya bacanya plak. Nah, aktivitas pembelajaran berpikir komputasional secara plak itu memanfaatkan perangkat digital, bisa laptop, bisa smartphone sebagai media pembelajaran. Nah, jadi secara plak ini merupakan kebalikan dari aktivitas unplug. Oh iya, maaf, salah ketik ya. Maklum, udah malam ya. Nah, bagaimana kita menerapkan pembelajaran berpikir komputasional secara plak? Salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya Scratch. Apa itu Scratch? Scratch ini adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula, entah itu peserta didik, guru atau orang tua, untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaksis. Ya. Perlu kita ketahui Scratch di sini bukan satu-satunya bahasa visual berbasis blok, tetapi yang paling populer itu adalah Scratch. Hasil karya Scratch ini juga kita dapat bagikan dalam komunitas online ya, ibu-ibu. Ya, nah ini sekedar pengenalan ya untuk Scratch. Pemanfaatan Scratch dalam pembelajaran berpikir komputasional secara plak. Peserta didik ini dapat mengembangkan sebuah program sederhana, baik berupa cerita, games atau animasi interaktif sesuai kehidupan sehari-hari. Di sini menggunakan Scratch, peserta didik dapat mengasah kemampuan berpikir kreatifnya, serta memberikan alasan secara sistematis dan berkolaborasi yang merupakan kemampuan penting dalam hidup. Nah, bagaimana kita
ya. Kita bisa mengakses Scratch dengan dua cara. Yang pertama secara online atau diinstal langsung di komputer. Kalau kita akan mengakses secara online, kita dapat melalui halaman https://scratch.mit.edu ya. Nih, monggo petisi bisa langsung dicoba. Sedangkan untuk kalau kita akan mendownload terlebih dahulu, kita install terlebih dahulu aplikasinya, kita bisa mengunduhnya di scratch.mit.edu/download. Nah, apa itu sprite? Sprite ya. Di dalam Scratch itu ada yang namanya sprite ya, Ibu-ibu. Apa itu sprite? Sprite ini adalah karakter ya, yang akan beraktivitas, yang akan digerakkan atau dibunyikan di dalam Scratch itu sendiri. Ini contohnya sprite-nya berbentuk kucing ya. Ini bentuk-bentuk sprite yang lain ada banyak sekali yang bisa kita pilih, yang bisa kita sesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Bisa berbentuk balon, manusia, buah, bola, dan lain sebagainya. Dalam Scratch juga ada yang namanya blok kode. Nah, blok kode ini adalah tempat ya. Sprite ini dapat bergerak, berinteraksi dengan sprite lain, dengan karakter yang lain, mengeluarkan suara dan banyak aksi-aksi lainnya melalui kumpulan kode yang disebut blok kode. Seperti ini. Jadi blok kode itu tempatnya, tempat untuk membuat bahasa coding atau pemrogramannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah digabungkan dengan drag and drop. Ya, nanti kita lihat. Nah, jadi masing-masing ini namanya lingkungan Scratch ya. Berbagai macam menu di sini. Yang biru ini juga banyak, yang kuning banyak. Caranya kalau kita mau membuat blok kode, itu kita tinggal tarik. Misalnya perintah ini kita tarik ke tengah. Tambah lagi yang warna kuning misalnya. Dibuka kita tarik lagi, kita tempel di bawahnya seperti itu. Iya. Nah, ini gridnya ya. Ini Scratch di dalam grid. Sprite di dalam grid ya. Nah, ini. Contohnya ini nggak kelihatan ya, karena screenshot. Ini berpindah 10 langkah, jadi dia akan bergerak dari sini sebanyak 10 langkah ke depan. Jadi perintahnya itu codingnya, bahasa pemrogramannya menggunakan kalimat atau kata-kata. Ya, mungkin nanti kita bisa adakan pertemuan berikutnya khusus untuk berlatih membuat Scratch ya, atau membuat coding. Nah, ini ada juga custom. Kalau kita mau mengubah, mengupload sprite sendiri, mengupload sound sendiri, itu bisa menggunakan menu custom. Ini ada variabel, ada sensing, ada panggung. Panggung itu maksudnya background. Tempatnya, latar belakangnya itu disebut dengan background. Bisa diganti-ganti juga. Nah, ini adalah fungsi-fungsi di dalam Scratch. Ada motion, ada loops, ada sound, ada events, ada control, ada sensing, ada variabel. Masing-masing ini punya fungsi yang berbeda-beda. Misalnya ini kita akan membuat kucing, sprite kucing dapat berjalan sebanyak 10 langkah setiap kali button space ditekan. Kode untuk bergeraknya block move
kode untuk mengatur kondisi keterlibatan space ditekan even, maka yang bisa kita terapkan di sini adalah even block one space key press. Jadi seperti ini. Ya, nanti kita praktek aja. Kalau ini nanti agak sulit dipahami. Ya, ini adalah contoh-contoh. Nah, selain kita membuat pergerakan-pergerakan tadi, kita juga bisa membuat storytelling. Istilahnya kita membuat kartun gitu, ya, dalam seperti kartun yang ada bicaranya, bisa bergerak sana kemari dan berinteraksi dengan karakter yang lain. Itu kita bisa memanfaatkan ini storytelling. Nah, contohnya seperti ini. Seorang gadis, ada kupu-kupu, kemudian ada laki-laki. Nah, nanti itu kalau dijalankan codingnya ini, nanti mereka akan berbicara ketemu di depan gua seperti itu. Nah, kemudian ada juga variabel dalam Scratch. Gunanya untuk menyimpan data yang dapat berubah selama jalannya program. Nah, ini variabel biasanya digunakan juga kalau kita mau membuat game. Jadi untuk menentukan skornya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nanti kita besok-besok kita coba satu persatu ya. Ini membuat dancing huruf bergoyang tuh. Dancing alfabet apa ya? Dancing letter. Jadi ini nanti kalau kita mengikuti coding ini, nanti hurufnya ini akan berdisco gitu. Bisa ditambahkan lampu kedip-kedip dan juga musik. Nah, kalau ini membuat bolanya berpindah sana sini. Nah, ini yang terakhir. Alhamdulillah, kita sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu integrasi berpikir komputasional dalam rencana pembelajaran. Nah, ini terlihat rumit ya, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah mind mapping ya, ibu-ibu. Sering ya, kita sering membuat mind mapping dalam pembelajaran kita, namun kita belum tahu, oh ternyata itu adalah berpikir komputasional. Ini kalau ini pada pembelajaran matematika, bahasa Inggris, seni. Ini PJOK yang di tengah. Ini agama kayaknya, ini ada lembaga. Nah, ini aktivitas crazy karakter. Ini termasuk unplug ya. Di sini ini bisa kita terapkan ini kepada anak-anak. Kalau saya kemarin mencoba menguji cobakan pada penerapan berpikir komputasional diintegrasikan dengan pembelajaran seni rupa. Anak kebetulan materinya tentang unsur-unsur seni rupa ya, di mana unsurnya itu ada garis, ada bidang. Bidang itu ya berbentuk batu datar, gitu. Nah, saya coba membuat instruksi kepada anak-anak. Saya sediakan gambar-gambar bidang dan garis yang terpisah-pisah seperti ini. Kemudian saya berikan instruksi, misalnya gambarlah segitiga, gitu. Tambahkan mata, tambahkan 3 mata di sebelah kirinya, gitu. Ternyata setelah saya mengimplementasikan kepada anak-anak itu, ada yang benar sesuai instruksi yang saya buat, maksudnya sesuai kunci jawaban, tapi banyak juga yang berbeda. Dari situ dapat kita dapat kita simpulkan ya, ternyata dalam satu instruksi itu bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada anak-anak. Hasilnya pun beda-beda. Ya, daya tangkap setiap anak beda-beda walaupun instruksinya satu. Ini teman-teman kita terapkan, kita praktikkan juga ya ibu-ibu. Nah, ini adalah contoh integrasi BK dalam pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya mengabstraksi jenis surat. Ada surat tidak pribadi atau tidak resmi. Nah, ini adalah satu aktivitas yang dapat dilakukan siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia pada materi surat pribadi dan surat resmi. Contoh
implementasi atau integrasi BK di matematika pada pembelajaran pola. Ini pada IPAS, materinya topiknya tentang perdagangan dan distribusi barang. Identitas kelasnya pelajaran PJOK. Sekian dan terima kasih. Iya. Gimana Bapak Ibu? Ada ibu-ibu? Bapaknya keikut terus ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin diketahui lebih lanjut? Lain kali praktek langsung. Oke. Lain kali kita praktikan ya. Waktunya mungkin lebih spesifik, nanti kita mencoba yang scratch ya, yang ya kita bisa apa namanya kalau face to face ya bisa. Capi. Oke, jadi cukup ya ibu-ibu, sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Sekiranya oh ya, mungkin ada yang merefleksi. Budina atau Bu Cece? Refleksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya mencoba merefleksikan penjelasan dari kawan kita yaitu Linda, dari bekal dia setelah mengikuti pesilat dalam literasi, liderasi, aplikasi dan teknologi pesilat tahap 1 ya, penerapan berpikir komputasional jenjang SD. Membuka hati, pikiran, mata kita bahwasanya berpikir komputasional itu tidak harus menggunakan teknologi yang mungkin terbatas di sekolah-sekolah, termasuk sekolah kita juga. Meskipun sekolah kita punya lab, tapi tentunya tidak cukup untuk satu kelas ataupun untuk satu sekolah. Maka berpikir komputasional itu penting dimiliki oleh setiap pendidik. Agar apa? Agar siswa kita dapat berjalan satu langkah lebih ke depan dibanding anak-anak lain yang mendukung masa depannya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena berpikir komputasional itu berpikir yang lebih maju, mencari solusi. Jadi banyak yang bisa kita terapkan, banyak yang anak didik kita terapkan dalam berpikir komputasional. Termasuk tadi ya, kalau dalam pelajaran kita bisa menggunakan coding tadi ya Bu. Jadi termasuk juga permainan-permainan, aktivitas fisik yang menyenangkan bagi anak-anak, termasuk pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada anak didik kita juga bisa dibikin, dibuat, dilaksanakan lebih menyenangkan. Dan tentunya itu juga satu jalur, satu jalan dengan misi pendidikan kita di masa sekarang, yaitu memberikan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, juga sesuai kodrat zaman serta kodrat anak-anak didik kita. Terima kasih, itu yang dapat saya simpulkan, refleksikan dari kegiatan siang hari ini. Terima kasih atas ilmunya Bu Linda, kita berbagi di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama anak didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cece atas refleksinya, sangat luar biasa sekali. Saya merasa lega dan senang sekali bisa sedikit berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pesilat kemarin dengan Bapak dan Ibu di sekolah saya sendiri. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan di Ibu-ibu. Apabila terdapat salah kata atau penjelasan yang masih belum maksimal, mohon dimaafkan nggih.
wabarakatuh.